Halo, apa kabar Wong Kita Golo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Selviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 12 Juni 2024. Kasus demam berdarah mulai mewabah di Banyuasin. Satu keluarga ditangkap ruda paksa anak di bawah umur. Pernak-pernik aksesoris pengantin merambah dunia internasional. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Penyakit demam berdarah mulai menyebar dan meningkat di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin seiring pergantian musim. Kecamatan Talang Kelapa menjadi wilayah dengan kasus DBD tertinggi. Warga Talang Keramat perumahan Poligon satu persatu mulai diserang penyakit demam berdarah dari anak-anak hingga remaja. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini sudah menjangkit sekitar 11 warga. Di Banyuasin, angka penyakit DBD alami penyebaran. Data dari Dinas Kesehatan Banyuasin menunjukkan dari bulan Desember 2023 hingga akhir Januari 2024 serangan DBD mencapai 74 kasus hingga menelan korban jiwa. Kecamatan Talang Kelapa menjadi wilayah dengan kasus DBD terbanyak, yaitu 59 kasus, 1 orang meninggal dunia. Pada tahun 2022 tercatat 220 kasus DBD, 2 orang meninggal dunia. Tahun 2023 kasus DBD menurun menjadi 154 kasus, 1 orang meninggal dunia. Penyakit yang dapat membuat penderita menjadi lemah, suhu tubuh tidak teratur, panas dingin, pusing dan muncul bintik-bintik di tubuh. Hingga saat ini belum ada obat penawarnya, namun pemberantasan sarang nyamuk menjadi upaya terbaik. Untuk mencegah DBD adalah memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Jumlah kasus dilaporkan kalau nggak salah lebih kurang ada 70-an, mulai dari akhir Desember sampai dengan hari ini dilaporkan. Ada korban jiwa? Kemarin dilaporkan ada 1 yang meninggal di Kecamatan Talang Kelapa. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan melaunching kantor penerbitan dokumen elektronik 2024 secara serentak untuk memudahkan layanan pertanahan berbasis digital atau elektronik. PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengapresiasi kemudahan layanan untuk masyarakat tersebut. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni didampingi Kakanwil BPN Provinsi Sumsel Asnawati melaunching kegiatan ini di salah satu hotel di Palembang. Agus Fatoni mengapresiasi kantor penerbitan dokumen elektronik tahun 2024 yang merupakan programnya Kementerian ATR BPN untuk memberikan sertifikat tanah dengan berbasis elektronik. Agus Fatoni menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah provinsi, instansi vertikal, maupun organisasi perangkat daerah agar segera mengajukan permohonan untuk melakukan persertifikatan secara elektronik. Kantor penerbitan dokumen elektronik ini dapat memudahkan masyarakat dalam pelayanan dan penyimpanan dokumen dapat lebih efektif, efisien, akuntabel. Warga tidak sulit untuk menyimpan karena berbasis elektronik. Jadi elektroniknya 2, pelayanannya tidak manual, secara elektronik, kemudian nanti sertifikatnya juga elektronik. Dan karena di Sumsel ini gerakan pelaksanaan kegiatan ini serentak dan seluruh kabupaten kota, maka khusus untuk di Sumsel kita namakan gerakan ini sebagai gerakan serentak. Jadi gerakan launching kantor penerbitan dokumen elektronik serentak se-Sumatera Selatan tahun 2024. Ini sebetulnya kami menindaklanjuti instruksi dari Presiden kepada Pak Menteri ketika pelantikan tanggal 21 Februari yang lalu. Salah satu instruksinya adalah untuk menerbitkan sertifikat elektronik secara masif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk yang full seluruh kantor dan provinsi itu ini Sumsel urutan kedua. Pemprov Sumsel menilai program ini sebagai terobosan yang luar biasa. Kini semua pelayanan menjadi modern, lebih maju lagi sejajar dengan negara-negara lain. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sempat viral di media sosial kemunculan seekor buaya ke permukaan jalan hingga meresahkan warga.
membuat petugas BKSDA Sumsel bersama warga menangkap buaya tersebut dengan menggunakan umpan anak ayam. Inilah suasana penangkapan seekor buaya muara yang dilakukan petugas BKSDA bersama warga Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Dalam penangkapan buaya muara tersebut, petugas harus berjibaku karena mendapat perlawanan dari sang predator. Buaya akhirnya berhasil ditangkap setelah mata buaya ditutup dengan kain dan mulut terikat dengan tali perangkap milik petugas BKSDA. Menurut Ketua RT setempat, kalau penangkapan buaya ini dilakukan dengan menggunakan umpan anak ayam dengan tujuan memancing buaya tersebut datang. Selain buaya yang berhasil ditangkap ini, warga dan petugas BKSDA akan menangkap buaya lainnya. Diperkirakan memiliki ukuran berkisar 4 meter yang sangat meresahkan warga. Kesulitannya apa, Pak? Kesulitan masalah air. Tinggi ya, Pak? Iya, ini besar. Berapa jam itu, Pak, kita nungguinnya? Sekitar 8 jam lah. Dari jam 8 sampai ke jam 3 lah. Itu tadi proses penangkapannya seperti apa sih, Pak? Kita nangkap tadi, kita umpan nih, Pak. Kita umpan ayam. Kita pasang jirat, kita tarik. Pas kena palanya kan. Kini buaya tersebut telah dibawa oleh petugas BKSDA Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca dituntut jaksa KPK 4 tahun 6 bulan penjara, diduga memperkaya diri sendiri. Kasus korupsi angkutan batu bara diduga rugikan negara 2,3 miliar rupiah. Ex-Direktur Utama PT SMS Sari Muda divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1A Palembang 3 tahun penjara. Persidangan kasus dugaan korupsi angkutan batubara dengan terdakwa ex-Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel atau SMS. Sari Muda di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1A Palembang pasca jalani sidang tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi 2 pekan lalu. Kini terdakwa jalani persidangan vonis putusan Majelis Hakim. Dalam nota putusan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi angkutan batubara, memperkaya diri sendiri, dan korporasi PT Mitra Kerja SMS lainnya. Dari itu, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa Sari Muda telah memenuhi unsur dakwaan kedua jaksa KPK, pelanggar ketentuan pasal 3 Junto pasal 18 nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 65 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana terdakwa Sari Muda selama 3 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Vonis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim berbeda dengan tuntutan jaksa KPK yang menuntut terdakwa dihukum 4 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa harus kembalikan sisa uang pengganti 2,3 miliar rupiah lebih. Atas vonis tersebut, jaksa KPK dan terdakwa menyatakan pikir-pikir dalam mengambil sikap atau langkah hukum lainnya atau banding. Bukan 15 tahun ada selisih 2,3. Nah, berarti 2,3 tanggung jawab dari terdakwa. Tapi untuk Majelis Hakim putusannya itu bahwa UP yang dibebankan kepada terdakwa hanya sebatas 8M yang kaitannya dengan APS. Karena faktanya menurut hakim banyak pekerjaan yang memang duitnya itu memang dikeluarkan untuk pekerjaan perbaikan jalan, lampu, macam-macam, tidak dinikmati. Kelebihan bayar terdakwa sehingga jaksa harus mengembalikan kelebihan itu sebesar 6M. Berarti kerugian negaranya bukan 18 miliar, Bang? Lah, bukan jadinya. Lah, inilah yang seharusnya menurut saya kalau memang ragu harusnya dibebaskan. Bang, sisa kelebihan bayar itu diterima sama SMS atau nanti diterima sama... Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Dengan modus ritual jaranan kuda kepang, satu keluarga ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Musirawas. Satu keluarga ini ditangkap karena terlibat dalam perkara ruda paksa anak di bawah umur. Berdalih sebagai ritual mandi kembang syarat menjadi anggota jaranan kuda kepang, seorang ABG wanita 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP menjadi korban ruda paksa oleh pemilik kesenian tradisional jaranan di Desa Sumberkarya, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas pada awal November 2023 lalu. Dalam kasus ruda paksa ini melibatkan Tumin selaku suami, Wati istri, dan kedua orang anak yakni Yuni dan Bambang. Hingga ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Musirawas pada Kamis 6 Juni 2024 kemarin. Kasus ini terbongkar setelah adik korban melihat kakaknya disetubui oleh Bambang, anak pemilik kejaranan. Melihat hal itu, adik korban langsung melaporkan kejadian ke orang tuanya, hingga orang tua korban melaporkan satu keluarga itu ke polisi. Yuni, anak perempuan Tumin, terlibat karena memaksa korban agar mau disetubui ayah dan kakaknya. Persetubuhan ini diduga dilakukan pelaku secara berulang kali.
Yuni mengancam korban apabila korban tidak menuruti kemauan ayah dan kakaknya, korban akan dikeluarkan dari grup jaranan dan akan disebarkan aib keluarganya. Kejadian bermula saat korban akan masuk ke komunitas jaranan kepang milik Tumin. Namun korban diberikan syarat oleh Tumin sang pemilik jaranan agar mandi kembang malam hari dan harus menginap di rumah pelaku selama 1 malam. Syarat, memang seluruh anggota kamu yang pengen jadi penari saya itu juga. Jadi setiap yang nak gabung ke jaranan disetujui kalau cewek. Sudah berapa, Bang? Yang kau ini setujui? Baru dua. Terus yang kedua anaknya Bambang, ini juga ikut melakukan aksi, melakukan persetubuhan terhadap korban ini tadi, ya, atas nama Bunga lah kita sebutkan ya. Sudah tuh istri dan anaknya yang perempuan, ini istrinya yang ketiga, istri yang ketiga ini juga ikut membantu. 2 tersangka perempuan, ibu dan anak sudah dititipkan di lapas. Akibat perbuatannya, 1 keluarga ini terancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Pernak-pernik aksesoris pengantin merambah dunia internasional. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Diduga sakit hati tak dipinjami sepeda motor, seorang pria hendak bacok wanita dan melakukan pengancaman penusukan terhadap anak-anak korban. Aksi pencobaan penganiayaan tersebut sempat terekam video amatir anak korban. Seorang wanita di Jalan KH Wahid Hashim, Palembang nyaris menjadi korban pembacokan oleh seorang pria menggunakan senjata tajam jenis pedang. Menurut keterangan korban, peristiwa itu terjadi Minggu siang lalu. Korban diketahui bernama Selvi bersama anak perempuannya dalam keadaan penuh kecemasan mendatangi Mapolda Sumsel untuk minta perlindungan karena dirinya merasa terancam bersama kedua anaknya akibat ulah pelaku yang hendak membacoknya dan menusuk anak perempuannya dan anak lelakinya. Peristiwa tersebut dilakukan pelaku lantaran tak dipinjami sepeda motor hingga sakit hati. Sebelumnya ibu pelaku juga sempat membakar sepeda motor korban namun sempat didamaikan pihak keluarga. Apa dia nak pinjam? Sakit hati tak dipinjami lagi. Oh, tak pinjami motor. Jadi kita kantor polisi ini minta perlindungan hukum. Ya, minta perlindungan hukum ya. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tak jera setelah dipecat tidak terhormat dari anggota polisi. Azwin Triananda kembali berulah menjadi pengedar. Azwin ditangkap Satuan Reskrim Narkoba Polres Oku bersama 1 rekannya. Tim unit Satuan Satreskrim Narkoba Polres Ogan Komering Ulu menggerebek salah satu kos-kosan di Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Hasilnya polisi menemukan barang bukti narkoba. Diketahui salah satunya pengedar adalah mantan oknum anggota polisi bernama Azwin Triananda yang pada tahun 2021 lalu dipecat tidak hormat dengan kasus yang sama. Polisi menangkap mantan polisi ini bersama rekannya di salah satu kos-kosan di wilayah Batu Raja. Dirinya ditangkap bersama Agung Aji Sumantri, warga Kampung Baru Batu Raja.
Pecatan polisi itu mengaku jika nekat kembali melakukan bisnis haram lantaran faktor ekonomi. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 4,64 gram yang dipecah dengan 5 klip bening siap edar. Yang dimana setelah dilakukan interogasi, ternyata pengedar ini salah satunya merupakan mantan anggota kepolisian Polres Oku yang dipecat pada tahun 2021 atas kasus narkotika. Selain menjual barang haram tersebut, pelaku mengaku sabu tersebut dikonsumsi sendiri. Kedua pelaku dijerat pasal 114 dan 112 Junto 132 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ogan Ilir berhasil menjual dagangan hingga ke luar negeri. Pernak-pernik aksesoris pengantin yang digeluti sejak 25 tahun lalu menjadi primadona bagi warga Korea, Malaysia, dan Singapura. Tak pernah terlintas di benak pemilik usaha Samara Collection yang menjual pernak-pernik aksesoris pengantin yang ada di Kabupaten Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Usaha yang digelutinya sejak 25 tahun silam turun-temurun itu ternyata bisa dipasarkan hingga ke luar negeri, seperti negara Korea, Malaysia, dan Singapura. Padahal usaha yang dikelola pasangan suami istri Sakina dan Sirojul Mustaqim ini awalnya hanya mengandalkan modal dari pinjaman KUR yang kemudian terus dikembangkannya. Alhasil dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial untuk memasarkan produk yang ada, harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 3,5 juta rupiah hingga 35 juta rupiah, tergantung bahan dan kualitas yang diminta customer. Berbahan kuningan, perak sepuh, dan premium sepuh emas. Pernak-pernik adat pengantin ini tidak hanya menjual adat Palembang saja, melainkan beraneka ragam seluruh pernak-pernik adat pengantin seluruh Nusantara. Pendapatan besarnya omsetnya lebih kurang di 80 sampai 100 per bulan atau gimana? Per bulan. Untuk bahan baku ini bagaimana? Bahan bakunya kita dari Jakarta sih, dari Jakarta, Surabaya. Meski usahanya sudah go internasional, namun pemerintah diminta untuk memberikan pembinaan dan pelatihan termasuk modal usaha agar semakin berkembang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Selviana, sampai jumpa.